Dia kan free, dia nggak punya escape. Jadi kayak, wah ini Tapi ada Mino juga. bahaya banget. Ini ada Mino ya. Oh sayangnya ada Popheus ya. Kalau itu Popheus belum buka, Cici udah enak banget ini. Bisa pegangin Mino sama buat Cicinya. Meskipun kalah lawan Expo. Di laning dan Moskov. Oke. Oke, 3 kiri 3 kanan. 3 kanan. Oh wow. Ya karena gini, memang tadi Om sempat mention healer, bagus kan bisa dibawa dengan Dream Max. Tapi healernya sekarang sudah diskon karena kehadiran Baxia di early game. Belum lagi nih Bude, kita kan masih belum tahu nih Baxianya kemana dan masih flex, apalagi Foot di second pick. Kalau tiba-tiba nanti dia bawain Estes atau dia bawain Florin, ini X-boardnya nggak bakal berasa sama sekali dan adu heal sama Mino. Florin Estes itu jauh banget di atas dari Minotaur. Kalau cuma sekedar adu heal. Ya tapi Cicinya di ban sih. Foot nggak pengen lawan Cici ya karena Xbox-nya kemungkinan bisa ditaruh buat jungler juga. Oh, jadi masih sama-sama fleksibel ya dari Xbox-nya dan juga dari Baxianya. Tapi kalau kalian lebih suka ini Xbox berarti tadi kalau KB sukanya EXP, Baxianya? Baxianya jungle tetap. Jungle. Bawa? Kalau aku Baxianya roamer, ya Xbox-nya jungle. Oh, dua jawaban yang berbeda nih. Ya, kebalik aja intinya. Iya kembali. Kalau aku memang sukanya Xbox jungle ya karena dia cepat aktif, dia cepat ada di level 4. Mungkin first itemnya jangan War X lah, tapi langsung ke Immortal dulu. Berarti tujuan ketika jungle apa yang harus ini? Bertahan hidup. Bertahan hidup dan punya Viraga Armor kalau mau ngambil turtle. Karena dia bisa tiba-tiba masuk Last Insanity, Retribution kabur. Nah itu scanner bagus tapi teman-teman ya, jangan salah. Kalau misalkan jadi EXP bedanya dia nggak buru-buru kayak yang Omo bilang tadi Bude, tapi dia langsung nge-zoning pemegang retri musuh. Dan kebetulan kalau pemegang retri musuhnya adalah Baxia, disembur terus pakai fire missile itu sakit banget, damage-nya true damage jangan lupakan. Semua sekarang sudah true damage. Dan mau fire missile, fire stack itu true damage semua. Baxia juga kan seperti kita tahu dia lumayan lemah Bude kalau ketemu sama true damage. Salah satunya X-Borg Alpha. Alpha? Atau Alpha jungle. Atau Kari? Kari udah di ban. Oh, Kari? Baru saja di ban. Oh, good ban dari Valentina. Dia nggak mau kalau misalkan ada Minion Fury balasan oh. dari Foot Esports. Iya. Dan Novaria ternyata nih. Berarti ini semuanya sebenarnya masih bisa, opsinya masih bagus-bagus aja, mau dipilih mau ditaruh mana. Tapi gimana gameplaynya sih ya nanti ya. Setuju. Ya, aku pengen ngeliat Foot bawa Link sebenarnya karena Kimi kan biasanya musuhnya Link juga. Ini ada Beatrix sekarangnya muncul. Bentar kan Mino. Iya. Oke, nggak se-enable itu untuk main Beatrix-nya karena biasanya Beatrix dikombinasikan dengan hero pick off. Ya, Jadi mungkin kita bisa expect hero EXP yang memiliki daya pick off gitu. Ya aku lagi nyari Kalea ya. Kalea sebenarnya nggak di ban. Kalau ya EXP mungkin jadi option. Nah kalian sebenarnya bisa buat gantiin si Mino tapi Teris lah. Ini kepalaku sakit atau bikin orang sakit kepala? Kepala aku sakit. Jadi Dreammax bakal sakit kepala nih? Iya sih kalau aku lihat. Ya, lumayan karena mereka receh pendek semuanya. Xbox, Mino, tadi selain receh pendek bisa dicicil dengan Astral Sphere dan Wih, di flex dengan Joy. Jadi jungle. Tapi dampaknya bakal besar banget sih, dark error banget untuk Dreammax kalau lagi war. Iya. Kalau lagi war ya. Udah pasti ditambah Joy-nya ini lumayan bisa ngeganggu untuk Beatrix. 1 sama pada 2-0? Bisa 2-0. 2-0. Gimana? Caster udah langsung aja nih. Kenapa ini Caster? Bisa langsung dijelaskan silakan Caster. Oke, terima kasih banyak Bude Monster, Buawa, dan juga Prof KB. 2-0 possibility itu bisa terjadi. 2-0. Tapi satu hal yang mungkin harus diperjelas oleh para pasukan dari FUT Sports. Kenapa? Jangan lupakan di mid to the late game nantinya Joy ini akan bermasalah ketika menghadapi Kara Beatrix. Betul. Tapi tadi gue cukup setuju sama yang kami bilang juga sih sebenarnya. Beatrix tuh cocoknya sama hero pick off. Iya. Kalau Lea, Kaja, Franco, karena dia ya itu kayak lebih instan dan lebih mudah untuk Oke, tapi lihat kita akan menunjukkan di match yang kedua. Dreammax Girls. Game pertama memang terbang. Apa game kedua dia akan bangkit atau bahkan Foot Esports akan mendapatkan 2-0 dan balas sebenarnya itu pasca juga. Kocu. Kita akan lihat ya, dari kemarin sih biasanya di match kedua baru mulai ada drama satu sama. Tapi ngelihat dari Novaria udah sebenarnya lumayan lama ya. Kita nggak ngelihat Novaria juga plus Beatrix Minotaur ini memang kalau single targetnya nggak bagus, tapi areanya wah ini mematikan sekali sih. Ya, yang gue suka sih kita lihat di sini permainan agresif dari seorang Foot Esports yang ternyata memang tidak ada hentinya dari game yang pertama. Cuma problem saat ini dengan scaling hero yang mereka miliki di Aramid dan juga Ramatsman agak sedikit berbeda dengan Vasia tadi.
Arya tadi punya early damage yang cukup banyak, tentunya untuk saat ini akan sedikit berbeda. Lebih pelan mungkin ya. Temponya akan sedikit santai, nggak akan yang buru-buru banget. Ini Inva Jungle yang berani sekali. Ya, DreamHack mereka tahu memanfaatkan dari factor di awal. Tapi nggak bisa masuk juga sih Unohana. Karena kalau misalnya Unohana dia tumbang dan dia tidak berada di level 4 di saat turtle nanti, ini beda loh kasusnya. Tapi ini kalau Joy-nya ngambil juga, gue bisa bilang jadi tukeran doang nggak sih? Iya, sebetulnya? tukeran aja. Dan itu sayang sih menurut gue, agak kerugi. Kecuali ada satu yang mau jaga gitu kan, janggalnya biar gak diambil sama Joy baru itu untung. Kalau tukeran gini kenapa ya? Mendingan diambil janggal masing-masing aja biar tracknya aman, sentosa gitu kan, gak ngapa-ngapain. Dan ya balik di turtle yang pertama, Xbox harusnya punya power yang lebih unggul. Tapi kalau sampai nanti Viraganya pecah duluan atau ada something happen yang bikin dia susah untuk setupnya, itu bakal bahaya juga. Apalagi kalau di zoning nggak sih? Itu sama sosok seorang Popheus. Dan ini orang cukup dia berat, tapi lihat Reset. mereka akan coba meriksa terlebih dahulu. Noah akan coba dipaksa dengan ada yang tapi lihat dan Nohana! Berapa sulit berhasil membuat pertahanan tim DreamHack Girls mulai berkurang depan Tafu. Yang pertama didapatkan oleh tim dari Beauty Sport. Setelah membuat tambahan, satu korban jiwa Nora Baxia yang memang dipik untuk hal tersebut. Iya, Dark Wave plus Flicker. Itulah tadi yang dilakukan oleh Unohana dan berhasil dengan sempurna. Belum lagi dari Mira yang hadir juga tadi dengan retribution yang on point, bikin dia bisa dapetin turtle-nya, tapi sayang sekali gagal untuk mendapatkan orange buff. Tapi nggak apa-apa sih, selama bukan X-Block yang dapat, bisa terbilang dengan sukses. Infernal Pursuit yang benar-benar membuat para pasukan dari tim Putih Sport mendapatkan keuntungan. Dan lihat Nora, dia udah strong saat ini dan memang agak cukup sulit untuk dari seorang Kimi bisa menghadapi Baxia di depan sana. Ya, memang damage reduction bagus banget sih untuk Kimi gitu kan. Projectile akan selalu bikin damage-nya berkurang dan sampai benar-benar tipis dari damage-nya. Dan itu tuh sekali tembak Novaria, Axborg-nya ini perlu regen sih, dia perlu sustain item. Mungkin kalau dulu bisa pakai toilet, tapi sekarang toiletnya udah dirubah sebenarnya ya. Mungkin dengan Guardian Helmet nanti bisa dimaksimalkan juga, atau kalau enggak War Axe sih, War Axe juga bisa. Oke, tapi dan kalau lihat Blaze Kitty yang punya keuntungan untuk clear minion sangat cepat, tapi dia nggak melakukan ini ya, pressure di laning ya. Susah sih. Mau Moskovnya. Dia nggak ada vision, Ji. Visionnya nggak ada sama sekali. Memang ada vision, tapi lihat dengan show yang terlalu banyak terlihat pasukan dari tim Putih Sport. Mereka masa divide, Nico terkena traction pulse. Tapi untungnya terlalu jauh para pasukan dari tim DreamHack Girls. Meskipun begitu mereka bisa melakukan tato dan menuju ke arah gold yang tidak terlalu jauh di 1700. Ini masih normal things, nggak kayak di game yang pertama. Nah itu dia. Sedangkan lihat ini, Foot Esports, Baxianya tuh ada di bawah, visionnya tetap dikasih dan Blaze Kitty hampir saja bisa tertancap flick for defensive. Spear of Distraction dan ternyata Gonik ada di sana. Yes, tadi sayang banget Spear of Distraction-nya nggak kena. Unohana terlalu sulit mencoba melawan Zoning out. Dane ke pilihan utama tapi dengan minat Fury yang telah dipompa. Unohana versus everybody. Dia totally tercover mencoba menyelamatkan dirinya dan bahkan lihat Remy kelas dipompa masih bisa menyelamatkan Unohana. Ini namanya Endless yang ada jauh untuk pulang. Dia harus kehilangan 2 poin kill nampaknya. Karena Jai udah berada di depan mata. Meanwhile dengan satu spell of missile yang hanya menajak dia belakang dan Miria finally bisa di take down too strong untuk seorang Terisla. Lebih ke terlalu dalam sih tadi, mereka bermain di belakang tarik, bahkan tertembak enggak, nyaris saja tertembak. Tapi tadi ya terlalu dalam, mereka terlalu berani untuk nabrak di belakang sehingga 4 member bisa ngepanis mereka. Jalan keluarnya tertutup, plus ya tarafnya nggak dapat juga. Sebenarnya tadi ya terlalu overextend sih yang dilakukan sama teman-teman dari Foot Esports. Sementara di bagian bottom lane, corruption udah jadi, tapi first item malah gun. Wow, Dia mau space jar tapi agak cukup disayangkan ya. Kalau gua jujur sebagai player marksman agak cukup menyayangkan adanya malah bikin di depan. Pertama, walaupun dia punya jarak yang sangat jauh, tapi dia membutuhkan untuk sustain membayar situation. Dan kali ini dia nggak bakal punya power untuk bisa clear minion, karena dia nggak bakal punya satu lifesteal yang tinggi. Kalau dalam under kondisi seperti ini, sebenarnya Hasclaw di first item it's okay, no problem. Dan kalau ngomongin ke arah Hunter Strike juga, kalau misalnya dia nggak bisa mainin ke arah Blood of Despair karena terlalu mahal, nggak masalah Hunter Strike. As long dia survive dulu di laningnya. Sebenarnya lebih ke tujuan sih ya. Matrixnya mau dimainin gimana nih gitu kan? Apakah memang mau main jadi follow up damage, ataukah memang mau jadi aturan silat game?
Kalau memang mau stabil sampai late game, BOD first item ya it's okay gitu loh. Mereka gak ngapa-ngapain juga karena gak bikin gerakan apa-apa dia sampai sekarang. Bukan masalah nggak ada gerakan nih, tapi kita mau bisa melihat Beatrixnya nggak punya harapan untuk bisa stay di lane. Mereka mencoba untuk menangkap Someday, tapi damage-nya terlalu sakit yang diberikan nggak bisa bertahan seperti di fight sebelum mereka. Yang mereka dapatkan saat ini adalah Unohana berhasil mencoba untuk mendapatkan satu yang pernah persuadan dan Sobi berhasil menangkap Baby High. Tapi damage yang diberikan terlalu sakit, Rexus Pulse bahkan nggak bisa mendapatkan Mieko dengan automatic dari basic attack-nya. Dia harus tenggelam depan sana. Para pasukan dari tim Putih Sport udah pasti dapetin Lucy juga. Karena Lucy udah gak ada jalan untuk pulang, Pikmin adalah satu-satunya yang bisa mundur ke belakang. Kalau tadi nggak automatic dan diarahkan basic attack dari Mieko, itu dipastikan satu point kill akan didapatkan oleh dia. Itu dia targetnya ya maksudnya. Targeting. Tapi ya itu dia yang terjadi tadi. Minion Fury terburu-buru sih gue rasa dibukanya. Mereka pengen dapetin turretnya, nge-secure pakai Minion Fury yang dimana turretnya pun gak hancur. Makanya kayak kerugian berganda lah yang diterima oleh Dramax Girl. Gold gear itu berbedanya, tapi berbeda dengan game sebelumnya juga. Kali ini Dramax Girl lumayan lah, bisa lebih nafas daripada game sebelumnya. Oke Nora, kali ini nggak bakal bisa terlalu lama dia menahan damage yang diberikan, tapi melihat adanya Unohana di depan sana sebagai EXP laner yang dari tadi cukup bersinar dari game yang pertama. Unohana ini cukup different loh. Ini cukup different permainannya dari seorang Unohana. Dia nggak harus dapetin laning, dia nggak harus punya dapetin point kill, tapi gimana caranya dia nge-zoning dengan tugas yang dia miliki. Udah, that's it. Astraliko dengan burn effect, Angelis masih survive. Iya, dikit lagi dari darahnya ya. Tapi ini membuktikan dengan item turret yang hilang. Berarti ya pressure dari Foot Esports ini nggak berkurang dari game yang sebelumnya. Iya, betul. Mereka tetap tahu gimana caranya neken. Mereka tekan terus. Bedanya kali ini mungkin mereka nggak punya damage yang bisa burst instan Di awal ya. di awal, karena scaling juga di arah mid lane-annya seperti Varsha. Kalau dia punya burst kayak Varsha, mungkin akan lebih dominate dan menuju ke arah Blade of Despair untuk arah Beatrix dengan melakukan burst, memang damage-nya besar, tapi tandanya dia harus keep up di 5 versus 5 team fight. Jadi harus jaga posisi sih, lebih tepatnya harus jaga posisi. Plus mereka tuh punya 2 damage loh sebetulnya, ada Kimi juga. Dan ya Beatrixnya nggak boleh terlalu buru-buru, sakit sekali. Bangunan yang bisa dikeluarkan ke depan sana. Wah, menangkap dengan Lucy berada Spear of Distraction menangkap dan lihat Spear of Distraction point berhasil mendapatkan satu point kill sama itu Kenny. Last Insanity untuk jalanan Miriam dengan die to strong dan sosok dari seorang Moskow. Sosok Mieko yang tidak tumbang sama sekali. Walaupun di depan mata tadi dia udah tinggal seperti mau, untungnya basic attack masih coba dimainkan sama dia. Kalau enggak Lin, itu damage terakhir dari Talent selama menutup harinya dia tuh. Karena basic attack Moskov kan dia mengurangi cooldown skill kan. Jadi bisa kabur lagi, Spear of Mystery lagi. Lord terbuka tapi nggak bisa diinisiat buru-buru. FUT atau Foot Esports ini menunggu dulu ya. Menunggu dulu. Harusnya menunggu dulu. Harusnya menunggu, tapi bisa dibilang mereka akan coba untuk melakukan poking sedikit supaya Mieko membuat Mireya datang tiba-tiba nantinya. Dan dia udah dalam posisi yang punya attribution. Poking berhasil dapatkan, Farland harus mereka pegang. Dari top lane akan ada lock dan harusnya perpuskan dari tim Foot Esport yang megang di arah bottom lane. Ini bisa jadi arah Moskow. Harusnya. Lainnya bisa pegang Moskov ataupun di Joy sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan Moskov, ya dia bisa terus standby di bawah. Karena dia datangnya pakai SOD. Tapi jangan salah loh, SOD datang ketika lagi mau nge-push kayak gini. Biasanya itu ada di belakang-belakang gitu loh. Jadi dia ketika dia pindah masuk ke SOD-nya, biasanya itu posisinya langsung hancur. Iya. Oke. Ternyata para pasukan dari tim DreamHack Girls mereka memilih untuk melawan defense di arah bottom lane. Nora jangan lupakan damage dari seorang Blaze Kitty udah lumayan sakit, itu harus di respect Lin. Basic strike ke arah belakang menjadi sebuah jawaban untuk karena die. Dan Maleficant ini dia yang dibutuhkan oleh Mieko untuk bisa ngambil damage dengan jauh. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari Foot Esport mereka melakukan distraction di 2 lane yang berbeda. Hingga tim DreamHack Girls mereka tidak memperdulikan lock dari top lane. Walaupun gua tahu masih punya ada holy defense, tapi jangan lupakan Super Minion selanjutnya udah on the way. Itu dia. Next wave yang akan dimaksimalkan, tapi mampukah Foot Esports untuk mendapatkan Bastard? Oke, memasang karakter tie, damage speed up di keringat dan Florence Maria. Electrifying Pace. Lihat betapa sakitnya setruman yang diberikan oleh Mireya membuat terpaskan dari tim DreamHack Girls mereka kehilangan the die. Day yang dimana seorang EXP laner terkuat yang dari tadi bisa bertahan sebenarnya sedangkan Foot Esport
harus tumbang saat ini. Tapi bisa clear, masih bisa clear. Next wave datang lagi dari top lane dan dicoba. Akan kita coba di Oli, mau coba dipasang, Flash Kitty, damage ke arah belakang, clearing ini sangat cepat menuju ke arah turret, tapi Eko di retribution mau tidak mau lempar pasukan dari Tempo, di spot mereka meninggal ke Nora. Apakah Nora keputusan yang sangat tepat untuk masuk lebih dalam seperti tadi? Niatnya untuk ke zoning mungkin, tapi dia lupa Angelis punya retribution. So Dream Max Girl, mereka masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan, satu poin kill kembali mendapatkan. Minat Fury mundur mendapatkan. Minimal damage menjadi depan sana depan. Eko versus everybody win on net of Saturday untuk Patrick. Double kill dapatkan, tapi lihat Unohana Saturday untuk Putih Sport. Unohana, kalau tidak ada Unohana, bayangkan tadi betapa kerugian yang dimiliki para pasukan tim Putih Sport dengan kegeridian mereka. Tapi jujur sayang banget sih. Ya mereka jadi tumbang 3 member, termasuk dengan Nora tadi 4 berarti di kondisi mereka lagi unggul jauh. Kita bisa lihat dari replaynya, ini sudah Nora tumbang di depan ya. Minion Fury ini hanya untuk cancellation karena Joy, tapi SOD kalau ke belakang dan terlalu berani sepertinya dari Mieko. Dia lompat, dia pindah ke SOD-nya, posisinya terexpose, damage dari Batrix, damage dari Axborg. Terlalu banyak ternyata. Terlalu banyak yang dikeluarkan, tapi bayangkan kalau tadi ya, Lin ya, ngomongin kalau Minion Fury-nya di posisi yang tepat. Tadi dapat satu sebenarnya, tepat ke arah Mireya, tapi fokus ke arah Mireya. Kalau bisa 2 orang yang kena, free hit lebih enak lagi tuh dari Blast Kitty. Tapi ya balik lagi Ji, kenapa tadi negara ke belakang biar Blaze Kitty-nya free hit. Iya, selamat. Soalnya kalau nggak Joy ini bakal langsung lari ke belakang tadi, akan ngejarnya ke Beatrix dan Beatrix nggak ada flicker lagi kan. Oh Mireya, nggak boleh melupakan Beatrix yang udah gue bilang dari tadi. Beatrix itu bisa menghentikan perjalanan dari sosok seorang Joy dengan ada Minion Fury. Spiral Distraction menjelaskan pelanggan free hit, no win danger. Memutar pasangan tim Putih Sport mereka memastikan kembali dari pick behind. Double kill dari seorang Moskov. Mieko to strong, tidak ada lagi. Oh no, Armor bisa mempertahankan pasukan mereka dan mereka akan dilenyapkan. Looking for white pot, one last man standing, Mireya berhasil